aku mau membongkar isi kepala laki-laki. Kenapa sih perempuan itu suka dijadikan objek dalam tanda kutip sama laki-laki? Ini jangan kasih tau siapa-siapa ya. Laki-laki itu puncak tertingginya. Goalnya itu adalah ketika ternyata isi pikiran laki-laki tuh kayak gitu ya. Serem juga ya. Jadi Hai. halo. Kembali lagi bersama kita di series Mau Cerita. Betul. BTW sebelum masuk ke pembahasan, kita thank you dulu ya buat teman-teman yang kemarin kita buat polling. Teman-teman tuh kalau misalnya kita buat konten tuh lebih suka yang mana, dan ternyata konten yang kayak gini ya, yang model cerita gini ya. Berarti ya playlist Mau Cerita coba kita banyakin. Setiap bulan. Siapa tahu teman. Setiap bulan, setiap minggu maksudnya. Kalau teman-teman makin suka, ntar kasih tahu di komen ya. Dan kabarin juga mau bahas tentang apa aja. Oke. Jadi kemarin kan kita sempat beberapa hari lalu ke daerah yang ternyata nightclubnya Melbourne cukup rame di situ. Jujur kalau aku baru pertama kali ngelihat sederetan itu banyak nightclubnya. Dunia malam lah. Ternyata pergaulan mereka seperti itu di sini, anak-anak muda. Walaupun mungkin gak semua ya, tapi kita melihat itu terus sampai akhirnya kita masuk mobil, akhirnya kita ngobrol. Panjang jalan akhirnya kita ngobrol terus kayak ini kita bisa bahas ya di YouTube. Jadi awalnya karena itu pada akhirnya kita tuh melihat bahwa wah ternyata lingkungan tuh sangat berpengaruh banget ya sama kepribadian seseorang. Lingkungan itu tuh bener-bener yang membentuk kita, bagaimana lingkungan itu punya pengaruh yang cukup signifikan untuk membentuk kita tuh akan menjadi orang yang seperti apa. Sama ya kalau kita sering dengar kalau kamu temenan sama orang yang jualan parfum kamu akan wangi. Tapi kalau misalnya kamu temenan sama orang yang apa? Yang pandai besi. Pandai besi itu apa? Pandai besi itu yang ini, yang buat besi, bentuk besi itu loh. Maka dia akan terkena percikannya. Analoginya seperti itu. Kita ngobrol apa lagi ya Beb? Terus panjang tuh kita di mobil tuh lama banget ya. Lama banget ngobrolnya. Oh akhirnya kita bahas gini. Kenapa akhirnya mereka nih anak-anak muda ini memilih untuk ada di situ gitu, memilih untuk ada di lingkungan yang seperti itu. Terus aku juga nanya sama kamu tentang apa sih pandangan laki-laki sebelum menikah terhadap perempuan tuh seperti apa? BTW pembahasan tentang kemarin nih aku sudah lupa semua ya. Dia yang pasti ingat, jadi aku nunggu dari dia aja. Kemarin kita bahas apa, aku tinggal balasin aja nih. Ya, intinya tuh aku mau membongkar isi kepala laki-laki supaya teman-teman perempuan di sana paham bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu punya isi kepala yang sangat berbeda, teman-teman. Jadi ada hal-hal yang laki-laki itu nggak bisa relate sama kita. Contohnya adalah perihal belanja. Laki-laki itu nggak akan bisa relate sama kita. Kenapa sih mesti beli celana lagi? Kamu kan baru beli kemarin. Iya, tapi kan yang kemarin aku beli warnanya coklat. Sekarang aku nggak punya yang warna hitam. Betul. Pikiran laki-laki itu cuma sesederhana, gue udah punya baju, besok udah punya baju, udah ada bajunya untuk misalnya gue sampai meninggal udah ada bajunya gitu loh. Udah cukup, ngapain nambah lagi, bahasanya gitu. Bener. Makanya suka bingung kalau ngelihat perempuan itu kenapa sih beli mulu? Orang tuh selemari kayaknya isinya punya dia semua, bahasanya gitu. Baju-bajunya laki-laki tuh kayak sisanya aja deh. Space sisanya tuh punya laki-laki, udah gitu doang. Jadi memang kalau untuk perempuan kita punya mindset seperti itu, kita punya pikiran seperti itu ya. Ya udah, tapi kan itu warnanya coklat. Kita belum punya nih yang warna abu-abu misalnya. Kita belum punya yang warna yang lain. Terus udah punya warna yang lain, kita belum punya model yang lain gitu. Nah, itu kenapa ujiannya perempuan itu terhadap harta. Bagaimana kita itu menyikapi harta kita. Apakah dengan harta yang kita punya, kita tuh kayaknya self rewards mulu apa tuh? Alasannya. Alasannya tuh selalu kalau mau belanja ngomongnya self rewards misalnya gitu. Apakah selalu seperti itu gitu? Itu kan yang menjadi salah satu concernnya perempuan. Walaupun memang Allah itu senang sama orang yang berpakaian yang baik, yang rapih, yang bagus gitu. Tapi kan bukan berarti kita akan selalu buang-buang uang untuk beli baju lagi gitu. Walaupun ada juga ceramahnya Ustadz Khalid tuh, aku ingat dia bilang bahwa memang itu fitrahnya perempuan kayak gitu. Itu bagian dari fitrah kita. Jadi kalau misalnya kamu suka tiba-tiba dengar notif Shopee aku bunyi lagi, kamu udah tahu itu memang fitrahku tuh kayak gitu. Gitu ya. Ntar lagi ada nih. Biasanya setiap berapa menit sekali atau jam sekali gitu pasti ada notifnya. Karena di HP aku ada terlogin Shopee-nya dia. Jadi ketika ada bunyi Shopee, dua-duanya nih. Iya, gitu. Kalau itu kan dari perempuan. Tapi ada juga hal yang mungkin kamu bisa ceritain abis ini. Hal-hal yang perempuan itu nggak pernah paham. Kenapa sih perempuan itu suka dijadikan objek dalam tanda kutip sama laki-laki yang padahal misalnya perempuannya udah pakai kerudung, perempuannya udah berpakaian tertutup. Jadi baik pakaian yang tertutup ataupun pakaian yang berbuka
semua dikembalikan lagi, yang disalahin adalah isi kepala laki-laki. Aku sering banget baca komentar-komentar di hampir semua sosial media kalau lagi ada kasus yang menyangkut perempuan, itu pasti ada aja yang komen, udah setertutup apapun perempuan, ya emang dasar pikiran lo aja ngeres, emang dasar pikiran lo aja kayak gitu. Semua tuh memang itu yang nggak sampai di kepala kita ya, dan itu juga yang kita sempat obrolin, dan ternyata memang seperti itulah adanya gitu. Jadi mungkin kamu bisa jelaskan, ceritain gimana sih sebenarnya pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan sebelum mereka menikah, dan bagaimana pandangannya setelah mereka menikah gitu. Jadi apa yang dialamin, kayak apa yang dirasain gitu loh. Wah, ini ngebongkar pikiran gue nih sebagai laki-laki. Oke, tapi emang ini penting sih, karena sebenarnya ini perihal hal dasar bagaimana Allah tuh sebenarnya menciptakan laki-laki dan perempuan tuh sangat berbeda memang. Betul. Bahkan sampai ke akalnya, bahkan sampai ke hawa nafsunya gitu. Ini juga aku paham ini juga dari beberapa guru yang pernah aku dengar juga, kayak misalnya Dr. Aisyah Dahlan, terus dari Ustadz Felix juga. Jadi beberapa kali dibahas, oh memang seperti ini fitrahnya. Fitrah itu sebenarnya apa ya? Ya memang itu yang Allah kasih buat kita. Fitrah tuh kayak ciri khasnya yang Allah kasih buat, ya dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Kan kita juga pernah dengar kan, ujian utamanya laki-laki adalah wanita, sedangkan ujian utamanya perempuan adalah harta. Kalau harta yang tadi Tira bilang ya, kayak ya kalau zaman sekarang kayak misalnya baju, Shopee, belanja dan lain-lain di situ. Makanya kita laki-laki nggak pernah relate. Itu kan apa yang tadi dia bahas tuh kita nggak pernah relate sampai sekarang dan sampai kapanpun. Kita nggak akan pernah punya pikiran yang sama tentang hal itu. Terus sekarang kalau laki-laki di mana bedanya? Sama, kuncinya tadi tuh, ujian paling berat untuk laki-laki adalah wanita. Ini yang mungkin sebenarnya jarang diungkapkan laki-laki. Ya karena kalau misalnya dikasih tahu ya kayak, ya bahasanya kayak kebongkar sebenarnya kan. Kebongkar kedoknya laki-laki. Sekarang kalau ngebahas fitrah atau bahasanya apa ya? Ujian utamanya kalau berangkat dari dia itu kan ujian utama wanita adalah harta. Kalau ujian utama laki-laki itu kan wanita. Gimana sih maksudnya? Jadi teman-teman, kalau misalnya memang kita mau ngebongkar pikiran laki-laki, apa ya, otak laki-laki, kita itu kalau sama perempuan yang secara visual tuh kita suka, kan kadang-kadang laki-laki ngelihat perempuan tuh kan cantik atau enggaknya kan memang relatif. Tapi secara umumnya adalah laki-laki tuh senang banget kalau ngelihat cewek, apalagi misalnya kita lihat dia cakep, badannya gitar Spanyol. Paham lah teman-teman maksudnya gimana. Jadi namanya laki-laki tuh kalau udah ngelihat yang kayak gitu memang pasti ke arah sana pikirannya. Pasti kita tuh sudah akan membayangkan, gimana tuh rasanya kalau sama dia ya. Kayaknya tuh kalau misalnya pegangan gitu, pelukan dan segala macam tuh kita udah bisa kemana-mana pikirannya. Kenapa begitu? Aku juga pernah diajarin atau pernah dikasih tahu dengan konsep bagaimana setan tuh mengganggu kita. Karena kita sebagai manusia, kita juga harus tahu dan kenal gimana sih musuh kita gitu kan. Bener dong. Dan setan tuh bener-bener bisa dikenalin. Karena setan itu bisa dideteksi. Bisa dideteksi. Kita bisa memahami bagaimana setan tuh mengelabui kita. Bagaimana bermain dengan manusia. Jadi ternyata jin yang jahat atau setan itu ketika laki-laki misalnya memandang wanita, setan itu ada di beberapa spot. Contohnya di mana? Ada setan yang di dadanya perempuan. Ada setan yang di paha perempuan, di bokong, di muka, di segala sisi yang laki-laki tuh suka. Apa tujuannya? Gampangnya gini, misalnya ada setan yang dia ada di satu titik, gampangnya gini ke laki-laki, lihat sini dong, bagus loh. Kalau ngeliat rugi loh. Itu setan tuh menghasut, terutama laki-laki tuh kayak gitu. Jadi selain hawa nafsu, itu setan juga mengganggunya seperti itu. Karena memang begitu. Serem banget ya. Bener-bener serem banget. Dan jadi gitu ya, pandangan laki-laki kepada wanita tuh itu aja bisa disebut itu orang yang stranger ya. Maksudnya sesuatu yang melihat orang yang mungkin belum kita kenal. Belum kita kenal aja tuh udah bisa dapat ujian yang kayak gitu kan. Betul. Sekalipun misalnya dengan busana yang tertutup, apalagi yang nggak tertutup, itu lebih mudah sekali apa bahasanya? Tergodanya. Lebih mudah sekali tergoda, yang semakin berat ujiannya. Apalagi sekarang bungkusan-bungkusan seperti itu bisa ditutup dengan pacaran sebelum nikah. Kalau kita sih sebenarnya pacaran juga, tapi ya setelah nikah. Pacaran sebelum nikah. Nah, bagaimana caranya dalam hal ini setan dan hawa nafsu kita, terutama laki-laki itu bermain? Jadi, pertama dari hawa nafsu dulu ya. Hawa nafsu itu, misalnya kita tertarik sama satu cewek, kita pengen banget rasanya punya dia, pengen banget pacaran sama dia. Ya, entah kita memang hanya suka atau memang ada hal-hal lain yang kita pengen capai bahasanya. Setan tuh juga ternyata punya level yang dari ujian paling dasar, ketika sudah tercapai akan naik lagi. Misalnya setan level 1. Setan itu punya level, iya benar. Setan punya level. Misalnya setan level 1 ya, kita belum pacaran, tapi kenalan. PDKT. Tapi setan tuh cara ngajakin, lu kenalan dulu aja. Itu setan level 1. Kenalan dulu aja, chat dulu aja, ajak ketemu dulu aja. Dan ketika sudah berhasil, maka setan yang level 1 ini dia lulus, ganti dengan setan yang level 2 masuk. Mantep bro, sudah kenalan ya. Iya. Ajaklah, ketemu dulu lah, makan bareng, berduaan dulu gitu kan. Berhasil, lulus setan level 2. Ganti lagi ke setan yang level 3. Bro, udah ketemu nih bro, pegang-pegang dulu lah, pegang tangan lah gitu kan. Sudah, setan level 3 lulus, setan level 4 masuk. Apa misalnya? Lu udah pegang tangan, lu udah kenal
kenalan lu, pacaran lah, tembak lah bro. Udahlah, pasti diterima. Pasti diterima. Bisa, pasti diterima. Udah, pacaran deh, biar bahasanya kekunci. Setan level 4-nya udah selesai. Lulus. Naik lagi teman-teman ke level 5. Misalnya tadi yang level 4 cuma ya udahlah pacaran aja, yang penting kan ya dekat aja biar tetap saling mengenal, saling memahami gitu kan, biar ada temennya. Biar ada gitu temennya, biar ada temen ngobrol, temen curhat. Tadi berapa setan level 4 kan? Setan level 5 naik lagi nih. Sekarang setan level 5 misalnya apa? Udah pacaran lah bro. Bahasanya nih cewek udah punya lo. Udah punya lo banget lah. Bisa lah lo ngapa-ngapain kayak ya minimal kiss lah. Yeah. Gitu kan? Minimal kiss lah. Rangkul. Gitu kan. Pipi aja dulu. Pegangan tangan, kiss aja dulu, coba aja tanya dulu, tawarin gitu kan. Gitu teman-teman, sampai lama-lama misalnya dan akhirnya ya si perempuannya kan luluh juga kan. Betul. Dikasih kenyamanan, dikasih kata-kata yang manis tuh, terus dikasih bahasanya perhatian. Itu kan kayak gitu bentuk perhatian juga. Betul, kan. Betul. Jadi setan tuh akan naik level terus sampai misalnya apa? Level yang tertinggi ya zina. Nggak cuma misalnya hanya sekedar sentuh-sentuhan, pegang-pegangan, ada juga di zina mata ketika kita memandang, atau zina hati misalnya kita kangen-kangenan dan segala macam. Walaupun teman-teman kami paham sekali bahwa ini memang ujian yang berat sebenarnya. Benar-benar. Susah banget. Ujian berat terutama buat laki-laki dan juga perempuan sebenarnya. Maka dari itu kalau agama kan bilang ya hindari zina gitu kan. Bukan melakukan zina nih. Jadi belum melakukan tuh kita udah disuruh hindarin gitu loh. Menghindari hal-hal yang berpotensi mengarah ke zina sebenarnya. Betul. Karena sekali kita sudah kecemplung maka akan mudah sekali akan mudah sekali tenggelamnya. Gitu. Kita nggak akan kerasa kayak tadi ya analoginya misalnya dengan pacaran, kita kan awalnya cuma ya tipis-tipis dulu aja, kenalan dan segala macam, pacaran aja biar keikat, lama-lama akan semakin tinggi. Itu cara kerjanya setan. Aku juga dapat dari mana ya? Lupa aku. Itu juga aku dapat materinya dari mana gitu. Tapi memang ternyata seperti itu, karena ya aku pun dulu pernah pacaran, ya aku juga pernah merasakan dan memang relate, oh iya seperti itu ya. Misalnya cuma chatting-chattingan aja, oh lama-lama misalnya kenapa nggak pacaran aja gitu loh. Ya paham lah, laki-laki pasti paham juga. Jadi dengan kami menyampaikan ini tuh juga semoga terutama perempuan juga paham kalau misalnya mungkin dideketin laki-laki, dan juga buat laki-laki semoga juga ya kita juga sama-sama paham bahwa ini tuh nggak semata-mata hanya akal sehat kita yang bermain, tapi di sini tuh setan juga ikut bermain. Serem juga ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin ada yang sudah menyadari, ada yang belum gitu. Kita dulu sebelum menikah pun pernah ngalamin pacaran ya. Tapi pada saat itu memang kalau aku sebagai perempuan, nah ini kan kamu nih tadi kan sebagai laki-laki. Sekarang aku nyambung, aku sebagai perempuan, pada saat aku dulu punya pacar, itu sebenarnya kita diberikan kenyamanan sama pacar kita saat itu. Kita dikasih perhatian. Walaupun coba deh relate nggak teman-teman? Ya suka berantem lah, ya sering ada slack lah, cemburu-cemburuan lah, sering apalagi ya misalnya, ya pokoknya pasti ada perdebatan. Tapi somehow dia itu bisa ngasih kenyamanan untuk kita. Dia bisa ngasih rasa bahwa kita nih ada yang sayang loh sama kita, ada yang perhatian sama kita. Nah itu hal-hal seperti itu sebetulnya adalah zina hati yang dibalut dalam bentuk pacaran. Pada saat aku memahami hal itu bahwa wah gila ternyata segitunya ya laki-laki itu kalau ngincer pacaran sama yang namanya perempuan, sehingga sejak itu aku memutuskan untuk oke, gue nggak akan mau pacaran lagi ya sampai gue ketemu sama orang yang akan jadi suami gue. Tapi ya gue mau pacaran sama dia ya setelah gue menikah, karena pada dasarnya begitu aku tahu, aku tidak denial gitu. Aku tidak denial bahwa fitrahnya laki-laki itu memang punya pemikiran seperti itu, dan aku tidak denial bahwa itu adalah hal yang memang ada di isi kepalanya laki-laki. Karena pada dasarnya kita yang perempuan kan nggak bisa relate dengan apa yang ada di pikiran laki-laki kan, sehingga pada saat aku tahu bahwa oh ternyata isi pikiran laki-laki tuh kayak gitu ya, ya udah aku nggak berusaha untuk emang dasar pikirannya aja kali ngeres, emang dasar pikirannya aja kali kotor gitu. Tahu nggak teman-teman, aku tuh sampai aku pernah nanya sama kamu kan, mimpi basah tuh apa sih? Saking aku tuh maksudnya itu apa sih, kok laki-laki bisa mimpi basah kita enggak? Perempuan tuh aku nggak tahu ya apakah ada perempuan yang pernah mimpi basah atau enggak, tapi belum pernah dengar juga sih. Aku belum pernah dengar. Aku belum pernah dengar dan sejauh ini belum pernah ngalamin. Kalau misalnya period ya period aja. Period gitu. Ya period aja gitu. Tapi aku sampai menanyakan apa sih mimpi basah itu, sehingga aku tuh bisa menarik garis merahnya. Oh mungkin laki-laki itu kenapa dia bisa berpikir seperti itu, dia punya fitrah seperti itu karena dia dikasih mimpi basah, sehingga pada saat dia melihat perempuan, dia melihat lawan jenis, dia tuh punya
bayangan imajinasinya sendiri di dalam isi kepalanya dia gitu. Jadi ya dari situlah akhirnya aku memutuskan untuk nggak usah pacaran lah, nggak usah lah ada pacaran-pacaran. Kalaupun misalnya ada pacaran ya nanti ya setelah menikah gitu kan. Ini kita bahas yang belum masuk ke bagaimana solusinya Islam ya. Kita baru bongkar dulu gimana sih fitrahnya gitu. Gitu. Jadi kalau yang ada di isi kepalanya perempuan itu adalah perihal harta, apapun yang berbentuk harta, bisa perhiasan, bisa belanja tas gitu kan, handphone yang bagus, punya gadget yang bagus, itu kan bagian dari harta, apapun yang kita keluarkan dengan uang gitu kan. Tapi kalau laki-laki itu ternyata apapun yang berhubungan dengan perempuan, apapun gitu. Jadi dari A sampai Z tentang perempuan itu yang ada di kepala laki-laki, sedangkan yang kita A sampai Z tentang harta itu yang ada di kepala kita gitu. Karena memang kembali lagi kita itu diciptakan berbeda, kita benar-benar punya fitrah yang berbeda juga gitu kan. Nah makanya kenapa sebenarnya kok kami yakin bahwa memang sebaiknya itu tidak pacaran, ya karena laki-laki itu akan lebih dominan untuk menggunakan akalnya, sedangkan wanita itu akan dominan untuk menggunakan perasaannya. Justru di sini ini sebenarnya juga fitrahnya laki-laki dan perempuan, tapi kadang-kadang juga disalahgunakan sebenarnya sama laki-laki, dipermainkan bahwa laki-laki tahu nih perempuan itu makanya perasaan. Karena dominan dengan perasaan sehingga laki-laki itu akan memainkan kata-katanya untuk perasaannya juga. Akan memainkan perasaannya sehingga perempuan itu bahasanya luluh, terhasut, terenyuh dengan apa yang laki-laki usahakan. Misalnya dengan biar bisa pacaran, ketika pacaran agar permintaannya misalnya bisa terkabul, permintaan si laki-laki bisa terpenuhi, atau misalnya ketika pacaran bertengkar pengen bisa dengan kata-kata manisnya laki-laki sehingga bisa mohon maaf dan bisa balik lagi dan segala macamnya. Kadang-kadang laki-laki itu juga tahu bahwa dia perempuan itu pasti akan terenyuh karena tahu bahwa perempuan itu pasti akan menggunakan perasaannya, dan mostly begitu. Terbukti dengan beberapa kejadian yang kita mungkin pernah dengar di luar sana, yang perempuan itu sering banget memaafkan pasangannya yang masih pacaran pada saat dia bikin salah apalah, salah inilah, salah itulah. Perempuan itu tetap memaafkan si pacarnya itu karena dia merasa pacarnya ini kesalahan terakhir yang dia lakukan gitu loh. Dan itu nggak akan terjadi. Dan kadang perempuan juga mikir, gue yakin dia akan berubah, bener kan? Iya benar, dia juga berpikir karena lembut ya, perasaannya perempuan itu lembut, jadi perempuan tuh akan berpikir dia tuh pasti akan berubah kok, dia nggak akan kayak gini lagi gitu. Dan kenyataannya adalah itu tidak terjadi, kecuali laki-laki itu sendiri yang dengan inisiatifnya memang mau berubah gitu. Tapi kalau misalnya dari kita yang minta si laki-laki itu untuk berubah, mostly sampai hari ini nggak ada yang kayak gitu. Misalnya pacarnya selingkuh atau pacarnya ternyata punya simpenan terus ketahuan, kan banyak juga perempuan-perempuan yang akhirnya memaafkan karena pada dasarnya dia dominan sama perasaannya. Ada juga perempuan yang dia pakai perasaan tapi dia juga pakai logika gitu. Jadi pada saat si pacarnya ini atau pasangannya ini bikin salah, dia tahu itu salah dan misalnya nih nggak bisa ditolerir salahnya, udah dia akan berhenti di tengah jalan gitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi yang mau kita highlight di sini adalah kenapa sebenarnya teman-teman itu nggak perlu pacaran sebelum teman-teman menikah. Karena itu tadi, dari sisi laki-laki ada yang diincer, mulai dari pegangan tangan, terus mulai dari rangkul-rangkulan, terus naik lagi ke jalan berdua gitu kan, saling kangen, akhirnya WhatsAppan lah atau apa gitu. Dan itu salah satu bentuk zina yang banyak titiknya ya. Ada yang dari mata, kalau misalnya mungkin aku kangen pengen ketemu, pada dasarnya dia itu bukan kangen mau ketemu, dia itu memenuhi hasratnya dia untuk melihat. Dibungkus saja. Dibungkus aja dalam bentuk kangen gitu kan. Pada dasarnya dia sebenarnya mau melihat teman-teman dengan matanya, sehingga terjadilah zina mata. Misalnya pas lagi kangen itu ya dari hati gitu kan. Pada saat misalnya laki-laki itu sendiri dia ngebayangin teman-teman tuh bagaimananya di dalam isi kepalanya dia, yaitu zina pikiran, bagian dari zina pikiran gitu. Jadi itulah sebenarnya kenapa teman-teman sebaiknya menghindari pacaran sebelum teman-teman menikah gitu. Kalau udah menikah mah udah bebas, pacarannya mau ngapain juga udah halal. Malah nggak ada yang boleh ditutup-tutupin. Udah sebebas itu, mau pegangan tangan dapat pahala, mau ngeliat-lihatan kayak gini dapat pahala, masakin buat suaminya dapat pahala, nyiapin ini dapat pahala, semuanya tuh udah dapat pahala gitu. Aku juga tadi mau melengkapi, tadi kan kalau aku ngebahas di zina tuh ada levelnya kan. Nah kalau lagi pacaran, ini jangan kasih tau siapa-siapa ya. Laki-laki itu puncak tertingginya, goalnya itu adalah ketika kalau laki-laki itu sudah bisa melakukan hubungan, goalnya di situ.
laki-laki bagaimanapun caranya sehingga dia bisa mencapai hal itu. Ketika sudah tercapai, maka apa yang sering terjadi? Udah, apa yang jadi tujuannya sudah tercapai, ya udah cari yang lain. Itu yang biasanya terjadi kepada laki-laki. Dan yang pastinya biasanya perempuan tuh bahasanya sudah sangat, udah nggak bisa lepas dari laki-laki. Karena merasa sudah dipakai. Jadi bahasanya nggak bisa nih ke orang lain lagi. Iya. Sedangkan laki-laki ya setelah itu tercapai, ya justru dia akan cari yang lain. Bahasanya bagaimana caranya, gimana nih caranya biar bisa putus. Aku mau cari yang lain. Gampangnya kayak gitu. Ngeri sih memang. Iya, serem banget ya. Karena pada dasarnya setelah laki-laki itu berhasil mencapai puncak tujuan dia untuk berhubungan, yang paling rugi adalah perempuan sebenarnya. Betul. Paling rugi adalah perempuan. Statusnya, apalagi kalau sampai dia MBA, married by accident, hamil di luar nikah, itu betapa kerugian dia itu sepanjang hidupnya sebenarnya. Karena apa? Karena anaknya tidak akan memiliki nasab dari bapaknya sendiri. Kalau secara biologis, misalnya dicek apa tuh Beb? Kalau yang istilahnya DNA ya? DNA. Kalau secara DNA dicek mungkin betul, iya bener nih dia bapaknya. Bener, tapi secara nasab, secara ilmu agama, anak itu tidak akan bisa, apalagi kalau anaknya perempuan, wah itu double. Bener-bener anaknya nanti nggak akan bisa dinikahkan dengan bapaknya sebagai wali gitu. Jadi kerugian perempuan itu jauh berkali-kali lipat daripada sekian menit yang dia korbankan untuk si laki-laki itu. Mungkin ngelakuinnya hanya dalam waktu singkat gitu, tapi kerugian dia itu akan sepanjang hidupnya, bahkan sampai turun ke anaknya. Itu adalah satu hal yang sangat merugikan para perempuan, sehingga tujuan kita sebenarnya bikin video ini adalah supaya teman-teman laki-laki dan perempuan di sana menyadari bahwa kita itu punya agama yang sudah ada panduannya, yang sudah ada rambu-rambunya. Kenapa Allah memberikan fitrah kita sebagai perempuan seperti ini, memberikan fitrah laki-laki seperti ini? Itu sudah ada panduannya juga bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Ya, ini menurutku bagian yang paling keren sih. Gimana tuh Islam datang untuk mengatur, bahasanya gini, siapakah yang paling paham dengan misalnya kita punya produk mesin cuci? Siapa yang paling paham? Ya penciptanya sendiri. Penciptanya sendiri, dia yang paling paham. Begitu juga dengan kita. Siapa yang paling paham tentang manusia? Ya penciptanya itu sendiri, yaitu Allah melalui lewat ajaran agama Islam. Ini yang menurutku keren banget. Kenapa? Benar-benar cuma agama Islam yang paling paham tentang bagaimana manusia ini, cara akalnya bekerja, cara fitrahnya bekerja, dan segala macamnya. Kenapa? Pasti teman-teman sering dengar perihal ini. Untuk menghindari zina dan hal yang tidak diinginkan, apa tugasnya laki-laki? Menundukkan pandangan. Dan untuk perempuan, menutup aurat. Karena hal ini nggak bisa dikerjakan oleh salah satu pihak aja. Karena memang ini harus kerjasama. Benar, gitu loh. Harus dari dua-duanya. Mau misalnya perempuan sudah menutup pakaian sebagaimanapun, kalau misalnya laki-laki tidak ikut menjaga, ya nggak bisa. Benar. Sulit. Begitupun sebaliknya, udah segimanapun laki-laki menundukkan pandangan, kalau di depannya ada ikan nggak pakai baju, istilahnya. Ada ikan nggak pakai baju, atau misalnya digoda, atau bahasanya di sosial media dia paling sekarang gampang. Iya, paling gampang ya. Itu juga sulit, teman-teman. Jadi memang itu bahasanya harus kerjasama. Kita nggak bisa menuntut dia dong harusnya begini, atau misalnya dia, lo kali yang pikiran lo ngeres dan segala macam. Karena kita punya fitrahnya masing-masing dan kelemahannya masing-masing yang harus dijaga, gitu loh. Dan menurutku itu bukan sesuatu yang aib ataupun bukan sesuatu yang perempuan itu denial. Jadi maksudnya adalah pada saat laki-laki itu menjelaskan apa sih yang ada di dalam pikirannya dia, jangan lantas perempuan itu tuh malah kayak, alah itu cuman akal bulus lo doang kan kayak gitu, lo emang sengaja ngomong kayak gitu biar lo tuh tetap bisa ngeliat yang lain. Memang bener itu yang terjadi, dan itu yang tidak bisa kita mengerti sebagai perempuan, sehingga apa yang ada di kepalanya laki-laki itu kan laki-laki yang lebih tahu. Pada saat dijelaskan, lo kok ya denial gitu loh, kok ya nolak, padahal sebenarnya itu adalah kenyataan yang dialami sama laki-laki. Makanya kenapa kerennya Islam adalah, kenapa Islam itu melarang kita pacaran, kenapa Islam itu melarang kita berzina, karena Islam tuh tahu apa yang ada di isi kepalanya laki-laki, apa yang ada di isi kepalanya perempuan, sehingga Islam itu melarang kita untuk melakukan zina. Bukan cuma melarang, apa tadi kamu bilang, menghindari sesuatu yang berpotensi berzina aja, itu sama Islam udah dilarang. Lu hindari ya hal-hal yang berpotensi mengarah ke sana gitu. Jadi baru potensinya doang nih mengarah ke zina, belum nyentuh.
Tapi mendekatinya sudah dilarang. Terus apa dong? Islam ngasih solusi nggak atas apa yang terjadi dengan kaum muda-mudi ini yang mungkin memang di fasenya mengalami jatuh cinta, mengalami rasa suka sama lawan jenis, dan punya rasa suka itu kan juga fitrah. Betul. Ya kan? Aku selalu membandingkan sebenarnya sama bagaimana perempuan itu tergila-gila sama K-pop. Aku tanpa menyinggung teman-teman yang suka sama K-pop, tapi maksudnya aku di sini adalah kita melihat idola kita yang ganteng, terus misalnya kayaknya lucu, suaranya bagus, itu kan fitrah kita bisa suka sama sesuatu itu. Atau nggak usah K-pop deh, yang lain juga gitu ya. Misalnya laki-laki suka sama girl band dari Korea juga misalnya. Ya, intinya adalah punya rasa suka itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana terus Islam memberikan solusi? Yaitu yang tadi. Nah, makanya bener tuh. Kita tuh suka sama lawan jenis itu kan fitrah juga. Tapi ya sama. Islam juga punya tuntunannya gitu loh. Setelah teman-teman suka nih sama seseorang, oke. Teman-teman juga harus cek sekarang tuh kemampuannya teman-teman tuh sudah ada di titik mana. Apakah teman-teman ini kebanyakan kan masih di usia sekolah kan ya. Maksudnya kebanyakan tuh kita mulai suka-sukaan sama orang lain itu kan pas kita lagi sekolah gitu ya. Jadi memang masih di usia sekolah gitu. Kalau memang teman-teman ada di usia sekolah, udah sebatas teman aja. Banyak banget aku juga nemuin orang-orang yang masih sekolah, aduh rasanya pengen nikah deh gitu. Itu sebenarnya bukan jadi solusi untuk teman-teman yang masih sekolah ya. Karena ya kemampuannya belum sampai situ gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang sudah ada di umur yang ideal untuk menikah, teman-teman bisa dimulai dengan mencari tahu bagaimana teman-teman itu bisa mengarah ke pernikahan gitu. Jadi ada actionnya gitu loh pada saat teman-teman suka sama orang. Dan kalau memang ternyata kita belum siap, terutama misalnya laki-laki ya, kita rasanya tuh suka banget sama seseorang gitu ya, dan kita rasanya kayak yang tadi Hira bilang pengen nikah, tapi rasanya misalnya kita belum mampu, ya berarti kan memang tidak belum waktunya, memang belum waktunya untuk arah sana. Maka yang sering disarankan untuk kita laki-laki adalah sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Karena biasanya kita kepikiran dan segala macam itu bisa jadi karena kita nggak terlalu banyak kerjaan yang kita kerjain, jadinya nggak sibuk, kita kurang sibuk. Benar, sibukkan dengan hal-hal yang mungkin teman-teman suka untuk mengupgrade diri. Bahkan Islam pun juga kan ngasih saran juga untuk apa? Kalau untuk yang muda-muda puasa, itu juga salah satu cara dari Islam agar kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau misalnya kita udah mikir ngalor ngidul dan segala macamnya, pikiran kita bisa kemana-mana. Pada saat aku dulu sebelum nikah, aku menyibukkan diri cari lingkungan. Aku dulu sama Terang Jakarta, jadi aku menyibukkan diri dengan teman-teman di Terang Jakarta, dengan komunitas Terang Jakarta. Jadi untuk memikirkan hal-hal yang enggak ya udah nggak ada waktunya lah bahasanya, dan udah lupa. Jadi itu sih salah karena satu udah caranya. Sibuk. Betul. Intinya tuh yang mau aku sampaikan adalah kalau teman-teman tuh masih di usia sekolah, udah nggak usah kepikiran kesana dulu. Nikmati dulu aja masa-masa sekolah kalian, masa-masa ngumpul sama teman-teman. Kalau emang mau jalan ya jalan deh, jalan-jalan. Maksudnya sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi menyibukkan, pokoknya bener-bener menyibukkan diri gitu. Kalaupun misalnya suka sama orang yang misalnya sekelas kah, atau misalnya bahkan satu kelompok atau apa. Kalau aku versiku sebagai perempuan itu pura-pura enggak aja, pura-pura cuek aja. Maksudnya tidak memperlihatkan ya. Jadi tetap asik aja walaupun mungkin di awal-awal susah ya. Tapi justru pada saat kita tuh mengabaikan apa yang kita rasain dengan kita tuh so asik aja gitu sama dia gitu kan. Ngobrol aja biasa, nggak terbawa perasaan dan lain-lain. Itu justru lama-kelamaan kita akan dari yang tadinya suka, karena kita udah biasa aja tuh ngomong kayak gitu, ya udah lama-lama tuh akan jadi biasa aja gitu. Benar, tapi memang juga ada satu hal yang perlu kita lakukan adalah benar-benar minta ke Allah, karena yang namanya hawa nafsu itu kan memang susah ya. Kita kan tetap punya, sampai kapanpun kita akan punya hawa nafsu sampai kita meninggal. Jadi kita juga jangan lupa untuk minta sama Allah sebenarnya. Karena bagaimanapun juga hati kita ya Allah yang megang. Kita minta Allah untuk sibukkan kita dengan hal-hal yang baik sehingga kita tidak selalu berpikir ke arah sana. Jadi ikhtiarnya juga ada, tapi minta sama Allahnya juga ada. Jadi dua-duanya harus ada. Dan kalaupun sudah tertarik sama orang dan pengen ke arah ke jenjang pernikahan, pastikan kita juga menjemput jodohnya juga dengan cara yang baik. Sehingga ketika kita menjemput jodoh kita dengan cara yang baik, insya Allah juga pernikahannya juga penuh keberkahan. Karena khawatir kalau misalnya kita menjemput dengan cara yang tidak Allah senangi, khawatir keberkahannya akan berkurang. Terus juga misalnya ada case-case yang misalnya teman-teman nih misalnya usia sekolah atau misalnya di kuliahan gitu ya.
kan pasti perlu ya kadang-kadang ada misalnya kerja kelompok laki-laki dengan perempuan gitu kan, atau misalnya mau nanya sesuatu ya memang ternyata teman kita lawan jenis gitu kan, terus itu gimana dong? Yang nggak ada masalah, itu bukan hal yang dilarang, namun dengan batas-batas yang sudah ditentukan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu juga memang diperbolehkan kok. Misalnya kerja kelompok ya, ada laki-laki ada perempuannya, ya udah sebatas kerja kelompok, nggak lebih gitu loh. Kalau yang kita berdua ternyata sama-sama alamin juga adalah kita tuh punya kayak geng ya sebenarnya. Kita punya geng yang isinya tuh ya ada laki-laki ada perempuan. Jadi kalau misalnya ngerasa aku tuh gak punya teman curhat, sebenarnya mungkin bisa kalau misalnya mau didengar sama laki-laki gitu, mungkin sebenarnya bisa juga kita curhat ke temen geng kita. Aku mungkin kurang begitu paham bagaimana keadaan teman-teman satu persatu, apakah ada yang memang punya perkumpulan teman-teman yang seperti itu, satu geng gitu. Kita ya emang satu frekuensinya di situ, atau misalnya teman-teman tuh adalah tipe orang yang benar-benar sendiri, bukan orang yang berkelompok seperti itu. Pada saat kita tuh punya teman satu geng, terus misalnya kita ngalamin sesuatu dan kita curhat, yang dimana di situ ada laki-laki dan perempuan, kita akan dapat dua pandangan yang berbeda dari laki-laki dan dari perempuan. Dan apa yang kita curhatin pun juga baiknya ada batasnya gitu loh. Dan menurut aku sebenarnya hidup kita itu, apapun permasalahan yang kita alami, kita tuh sebenarnya punya pedomannya. Kita tuh punya pedomannya, terus kita tuh punya petunjuknya, tuntunannya, contohnya seperti apa, sehingga perihal suka menyukai antara lawan jenis itu pun juga ada pedomannya. Bagaimana sih kita bisa menyalurkan apa yang kita rasakan itu? Pesan aku sebenarnya buat teman-teman yang ya pasti belum menikah ya. Pesan kita berdua buat teman-teman yang saat ini belum menikah, baik yang masih ada di usia sekolah ataupun di usia yang sudah matang untuk menikah, adalah kembali lagi ke kemampuan saat ini. Kalau memang ternyata sudah ada di fase bisa untuk menikah, ya bisa didiskusikan dengan keluarga, bisa juga disampaikan, kan kayak yang kemarin kita udah sempat bahas ya, ditanya jawab bahwa perempuan itu boleh kok menawarkan diri ke laki-laki untuk dinikahi gitu, dan gak ada yang salah karena Bunda Khadijah pun melakukan hal yang seperti itu gitu. Tinggal kan bagaimana caranya. Dengan perantara ya kalau kasnya Bunda Khadijah. Dengan perantara. Tapi buat teman-teman yang masih di usia sekolah, enjoy your time karena itu nggak akan bisa balik lagi. Teman-teman nikmati aja waktu mudanya, explore sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa teman-teman lakuin. Fokus ke diri sendiri Fokus ke diri sendiri, mulai dari berorganisasi atau misalnya mencari lingkungan yang punya kegiatan yang banyak. Terus ada juga ya kayak volunteer kayak gitu-gitu. Dekat dengan keluarga juga. Iya, bisa dekat dengan keluarga juga. Banyak mungkin ngobrol. Iya, sebenarnya kayaknya apa yang kita omongin tuh kayak klise sebenarnya. Bener sih. Kayak klise sebenarnya. Tapi ya it iris wariris. Itu iya. ya emang kayak gitu. Emang Tapi, kayak gitu kenyataannya gitu loh. Kenapa Jadi, iris wariris ya? Karena itu sebenarnya bukan hanya peristiwa yang terjadi sekali ya. Contohnya ngobrol sama keluarga itu kan proses. Bagaimana kita mendekatkan diri sama keluarga. Bisa jadi mungkin pada saat kita masih usia sekolah, masih muda, mungkin kita agak jauh dengan keluarga. Karena kita happy dengan teman-teman kita. Kita punya dunia kita sendiri. Tapi bagaimana caranya kita berproses untuk misalnya lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan keluarga, lebih bisa mungkin membahagiakan keluarga dan segala macam. Sembari menunggu, sembari kita memantaskan diri gitu sih. ya, gitu. jadi mungkin itu dulu ya, kayak ini panjang obrolan banget ya. obrolan kita hari ini. Kita hanya bercerita berdasarkan mungkin apa yang pernah kita alami, berdasarkan apa yang kita pahami. Pastinya ada yang kurang, ada yang mungkin kurang berkenan. Kita mohon maaf juga teman-teman. Barangkali kalau ada teman-teman punya pandangan yang berbeda dari kita, punya insight yang berbeda dari kita, atau punya tambahan yang mungkin bisa kita tahu juga, silahkan komen di bawah. Pengen tahu juga ya. Kita pengen tahu juga bagaimana pandangan teman-teman terhadap apa yang kita bicarain sekarang gitu. Dan semoga teman-teman bisa mengambil intisarinya bahwa seperti itulah isi kepala laki-laki dan seperti itulah isi kepala perempuan yang tidak akan bisa dimengerti satu sama lain. Kalau satu sama lainnya saling menolak untuk mengerti gitu. Iya. Intinya laki-laki dan perempuan itu kan punya fitrahnya masing-masing, dan untuk menghadapi fitrah itu ternyata agama Islam sudah mengajarkan bagaimana rambu-rambunya, bagaimana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi ambil baiknya aja teman-teman. Kalau ada yang kurang nggak usah diambil. Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan buat teman-teman. Sekian obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Jangan lupa like, share, and Subscribe. Dadah. Bye-bye.